layanan kepolisian, ada 13 pelayanan kepolisian yang dalam satu fitur namanya Super App. Silakan dibuka di app. Kaidah kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Kebebasan pers tidak boleh dihambati. Teman-teman para pimpinan lembaga kewartawanan atau media, juga rekan-rekan para awak media yang sempat hadir pada pagi hari ini, kami sangat bersyukur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, karunia hidayah, nikmat iman, nikmat kesehatan. Kita masih diberikan umur panjang untuk bersilaturahim bersama-sama di tempat rekan kita yang sederhana namun mengasihkan ini. Saya juga baru tahu ya. Salawat dan salam tidak lupa kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kabid Humas, perlu kami laporkan kepada Bapak bahwa sinergitas atau kekeluargaan Polres Pringsewu dengan teman-teman media ini bukan hal yang baru. Sudah sejak awal kami berdinas, memang kami selalu menjunjung tinggi nilai kekeluargaan kepada rekan-rekan yang berhubungan atau bersinggungan dengan tugas-tugas Polri, dengan rekan-rekan media, dengan pemerintah daerah, tokoh, TNI, dan seterusnya. Maka kami selalu buka forum kepada rekan-rekan paling minimal sebulan sekali. Bahkan kami sudah tidak terhitung yang berkolaborasi dengan rekan-rekan media, kumpul ngopi, sumbangan sosial gitu, mau 17-an, kemudian lomba domino. Bapak, sinergitasnya bukan omong kosong, kita selama ini sudah baik. Tentunya dengan kegiatan ini, apalagi dengan kehadiran beliau di sini, bisa menambah keakraban, keharmonisan, sinergitas antara kita dari kepolisian dan juga teman-teman di media. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabibun yang sama-sama kita hormati, Bapak Kapolres Pringsewu, Bapak AKBP Rio Cahyudi, ya beserta Wakapolres dan seluruh para pejabat utama di lingkungan Polres Pringsewu. Kehadiran saya di sini artinya menyampaikan salam hormat, salam hangat dari Bapak Kapolda Lampung, Bapak Irjen Pol Ahmad Yagus, Bapak Ibu-ibu, rekan-rekan awak media sekalian. Ya, 20 hari ke depan kita mengalih pada tahun 2023. Tentu kita berdoa bersama dengan tahapan banyak kegiatan agenda Kamtibmas yang harus kita amankan. Dari saya selaku Kepala Bidang Humas Polda Lampung, tidak terlepas peran serta kami selaku pembina fungsi teknis kehumasan. Ya, di sini juga ada Kasihhumas ya, Pak Aibda Suhud, ya mana ya Pak? Nah, ini Pak Aibda Suhud, jadi mitra kami dan selalu, kalau saya selalu mendampingi Pak Kapolda, kalau Pak Suhud, Pak Kapolres ya, Pak Suhud ya. Baik, Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini melalui program presisi, yaitu prediktif, kemudian responsif, dan transparansi berkeadilan. Presisi itu tentu mampu melihat ke depan bagaimana situasi yang akan terjadi, itu yang mampu memprediksi. Itu bukan hanya tugas kepolisian, tetapi Bapak Ibu sekalian sebagai tokoh yang mempunyai artinya mempunyai pengaruh di sini juga harus bisa menjaga situasi Kamtibmas. Ini tidak mungkin kita memberikan pelayanan yang terbaik kalau kita tidak sama-sama bekerja. Artinya menjaga, memelihara Kamtibmas ini tidaklah bisa kita hanya tugas kepolisian atau kami dibantu oleh TNI atau pemerintah desa atau pemerintah kabupaten dan kota. Kita semua harus didukung oleh masyarakat, termasuk rekan-rekan media yang tentunya kami di Humas ini ada yang namanya sesuai program prioritas Kapolri, ada yang namanya pemantapan komunikasi publik. Jadi ada 16 program di mana di dalam pemantapan komunikasi publik itu adalah program ke-13. Ya, di antara program 13
saya selaku pembina fungsi humas tentunya harus bisa membagi informasi, menjalin kebersamaan. Karena sekarang kita sudah di era apa namanya Pak, Bapak Ibu? Era sekarang ini namanya era apa? Media sosial, ya. Era sudah ada program yang terbaru, yaitu adalah super apps yang intinya nanti tolong dimediakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman media sekalian. Tolong nanti dinikan itu semua layanan kepolisian, ada 13 pelayanan kepolisian yang dalam satu fitur namanya super app. Silakan dibuka di Play Store atau App Store di iOS ataupun di Play Store ataupun di iOS ya. Bisa kita lihat di super app, silakan diunduh. Nah, dari unduh itu nanti rekan-rekan bisa melihat pelayanan Polri. Tapi di situ diunduhnya juga harus mengisi database pribadinya sesuai dengan nomor induk kependudukan agar jelas nanti pelayanan tersebut. Baik itu menanyakan tentang situasi Kamtibmas, melaporkan, dan juga partisipasi kita. Kami di Kepolisian Daerah Lampung dan saya sebagai Kabid Humas Polda Lampung ada yang namanya manajemen media. Manajemen media itu adalah bagaimana kita berkolaborasi. Itu yang saya katakan tadi. Kita sudah eranya namanya, perlu saya sampaikan, pentahelix. Itu adalah gagasan ataupun ilmu ataupun suatu metode kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Tapi kalau kita katakan, ayo kita bekerja sama, tapi kita nggak mau kerja sama-sama, nggak mungkin bisa terjadi. Apa itu pentahelix? Yaitu gabungan dari adanya akademisi. Akademisi itu artinya para pemikir ya, atau para ilmuwan termasuk para mahasiswa, ya dosen dan sebagainya. Akademisi. B kemudian adalah pebisnis. Kan ada lagi komunitas. Ini bapak-bapak, ibu-ibu komunitas para wartawan. Okay? Kemudian ada nanya G, government atau pemerintahan. Pemerintahan kita itu kan diisi pemerintah kabupaten, kota, government termasuk Polres. Itu namanya government. Yang terakhir adalah media. Jadi itulah peran media tadi yang dapat memediakan atau mempublikasikan segala kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini. Ini tidak terlepas dari peran daripada rekan-rekan sekalian. Baik, kita lanjut saja. Ya, ini yang saya katakan strategi manajemen media, bahwa di era keterbukaan informasi publik, kita sekarang ada yang namanya era digital. Kita harus dekat dengan media, baik media mainstream maupun media lokal, pokoknya media. Kemudian juga kita menggunakan, harus bisa mengelola media sosial termasuk pemberitaan dari rekan-rekan para wartawan sekalian yang tentu harus kita kelola. Kalau berita itu ada berita negatif, harus ada jawaban berita positif sehingga menjadi netral. Itu tadi menggunakan IMM kami selalu melakukan monitoring, maksudnya setiap hari harus ada kita lakukan. Kemudian juga angka keberhasilan, ya, apa yang keberhasilan dari Polres Pringsewu lakukan bersama jajaran Polsek mungkin bisa diangkat keberhasilan berapa. Dan juga berita negatif harus ditekan tuh, intinya kalau ada sesuatu kejadian harus cepat dijawab. Itu yang negatif jadi positif, betul ya Pak Agus ya. Dan teman-teman media juga dengan seperti itu kan, lebih suka seperti itu ya. Begitu ada itu konfirmasi dijawab saja. Walaupun masih dalam penyelidikan dan kita tidak harus, ya memang kami kalau bekerja itu kan bertahap, bertingkat, berlanjut dan harus tuntas. Tetapi kalau media harus dijawab, kami sedang melakukan penyelidikan. Mungkin itu dia dikelola trending topik dan juga cepat menetralisir berita. Itu yang kami lakukan dan kami lakukan di dalam kegiatan media visit atau visit media, kami langsung datang ke kantor-kantor berita ataupun juga ke media-media dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan juga kira-kira silaturahim, karena hati itu yang akan berbicara. Betul Pak? Nah, karena kita sekarang ada namanya quick wins presisi. Jadi ada penilaian bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak Presiden Republik Indonesia sudah mengumpulkan seluruh para Kapolres, para Kapolda seluruh Indonesia di Istana Negara. Nah, beliau menyampaikan bagaimana kita bisa menyampaikan suatu pesan-pesan keberhasilan Polri itu. Jadi ini yang saya katakan bahwa fungsi teknis kepolisian itu ada 3, preventif, preventif, dan represif. Jadi bagaimana kita mengelola keberhasilan-keberhasilan tadi, salah satu mengamplifikasi pemberitaan tersebut. Ini yang kita lakukan dan nampaknya Polres Pringsewu sudah cukup aktif ya Pak Agus ya, Pak Kapolres ya. Kita tepuk tangan dulu lah ya buat teman-teman. Ya, peran Humas Polri yaitu kita bagaimana media konvensional dan media lokal itu bisa saling berkolaborasi. Tidak terlepas daripada kita dapat mengelola sehingga pada prinsip-prinsipnya itu adalah bagaimana kita
melakukan kolaborasi. Itu yang kami lakukan. Lanjut. Ini saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, kita sudah ada MOU, Memorandum of Understanding, atau perikatan kerjasama atau hubungan kerjasama yang sudah diikat dalam MOU tersebut antara Dewan Pers dengan Polri. Ya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Salah satunya bagaimana teman-teman media harus memahami betul, karena kita tidak terlepas di dalam kaidah kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Kebebasan pers tidak boleh dihambat, betul Pak? Setuju ya? Nah, seperti itu. Dan itu sudah ada undang-undangnya. Jadi teman-teman nanti mungkin dari rekan-rekan dari Polres Pringsewu dan jajaran harus pahami ini, ya. Kalau memang ada pemberitaan, itu kita harus cepat dijawab. Ada yang sebut hak jawab. Silakan dijawab. Oke, lanjut. Ya, itu dia. Undang-Undang 4099 bagaimana pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliput, mencari, memperoleh dan memiliki, menyiapkan, mengolah, ya, sampai dengan adanya peran kode etik jurnalistik. Ini teman-teman sudah paham semua, tapi saya hanya meng-highlight saja. Kemudian selanjutnya kita juga ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pejabat publik, kita ada yang namanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu Keterbukaan Informasi Publik. Dan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan awak media juga harus memahami juga bahwa ada segala informasi itu tidak bisa serta-merta kita berikan. Tetapi kita wajib menjawab, tapi kita tidak bisa melakukan secara hal yang dikecualikan. Jadi ini adalah hak kami untuk memberikan adanya informasi yang dikecualikan. Jadi tidak semua bisa kita berikan kepada teman-teman. Teman-teman juga mengerti kaidah-kaidahnya, dan teman-teman juga tidak mungkin dibatasi. Yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.